Brigadir AK atau Anton Kurniawan, polisi yang menembak warga sipil hingga tewas di Katingan pada tanggal 27 November tahun 2024, diketahui merupakan personel yang bermasalah. Hal tersebut terungkap ketika Kapolda Kalteng memaparkan kronologi kasus Anton menembak warga sipil dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Pada tanggal 12 Februari tahun 2014 Anton pernah dihukum karena kecelakaan menggunakan mobil dinas. Informasi yang kami coba tetap pakai dalam pengungkapan yang maksimal. Saudara Anton pernah dihukum penempatan khusus, Patsus. 21 hari dalam penggunaan mobil dinas, ujar Joko. Anton dihukum Patsus 21 hari karena melanggar pasal 4, N, dan B, E, PP nomor 2 tahun 2003. Selain itu, Anton juga pernah tertangkap tangan oleh Bid Propam Polda Kalteng melakukan pungutan liar pada tanggal 5 Mei tahun 2022. Dalam kasus ini dia melanggar pasal 4 huruf F, serta pasal 6 huruf Q dan W. Kemudian diberikan hukuman tertulis serta Patsus 28 hari, jelas Joko. Kasus penembakan warga sipil ini membuat Anton diberhentikan dengan tidak hormat setelah menjalani sidang kode etik. Kabid Propam Polda Kalteng, Kombes Pol Nugroho Agus Setiawan mengatakan, pihaknya telah melakukan audit investigasi sejak Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Dalam waktu 4 hari kerja kami telah melengkapi berkas dan melakukan sidang kode etik. Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat, kata Nugroho. Brigadir AK, anggota Polresta Palangkaraya yang jadi tersangka kasus pembunuhan dan pencurian warga di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya muncul ke publik. Tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers pada Senin 16 Desember di Mapolda Kalteng. Ia tak mengenakan baju tahanan warna oranye dan juga diborgol. Sepanjang konferensi pers, Brigadir AK pun tampak menunduk sembari dikawal oleh Propam. Meski telah menetapkan Brigadir AK sebagai tersangka, namun Polda Kalteng belum juga mengungkap kronologi peristiwa. Dalam kasus ini, Brigadir AK telah dipecat selesai menjalani sidang etik di Propam Polda Kalteng. Menurut Direskrimum Polda Kalteng, Kombes Pol Nugroho Agus Setiawan, sebelum sidang etik, polisi lebih dulu melakukan investigasi sejak Rabu 11 Desember. Dari hasil penyelidikan didapati keterlibatan Brigadir AK dalam kasus pembunuhan terhadap warga berinisial BA. Adapun BA disebut-sebut sebagai sopir ekspedisi yang berasal dari Banjarmasin. Selain membunuh, Brigadir AK juga melakukan pencurian mobil BA dan menjualnya. Kini atas perbuatannya, BA, maksud kami AK, dijerat dengan pasal 365 ayat 4 dan atau pasal 338 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Brigadir AK atau Anton Kurniawan, anggota Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang membunuh warga di Katingan juga terbukti positif narkoba. Hal tersebut disampaikan Kapolda Kalteng saat rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Selasa 17 Desember 2024. Meski demikian, Polda Kalteng hingga saat ini masih akan melakukan pengecekan rambut dan darah milik Anton. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Kalteng, Ahmad Supriyandi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali bahwa Brigadir AK atau Anton Kurniawan yang merupakan anggota Polresta Palangkaraya yang diduga membunuh warga di Katingan juga terbukti positif narkoba. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Kalteng saat rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Selasa 17 Desember 2024. Joko mengatakan bahwa ada dugaan saudara Anton dalam melakukan perbuatan pidana yang menghilangkan nyawa warga sipil tersebut tengah menggunakan narkotika jenis sabu. Joko juga menyebut bahwa Polda Kalteng saat ini telah melakukan tes urin terhadap Anton dan hasilnya positif menggunakan narkoba.
Namun Polda Kalteng masih akan melakukan pengecekan rambut dan darah milik Anton. Joko mengungkapkan Anton telah diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH setelah Bitpropam melakukan sidang etik. Anton juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian BA, warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kasus yang menyeret polisi berpangkat brigadir ini bermula dari temuan mayat korban pada Jumat 6 Desember 2024. Haryono yang menjadi saksi kunci disebut menyaksikan seluruh kejahatan Anton saat kejadian yang kini saksi kunci tersebut juga menjadi tersangka. Sebelum kejadian, Haryono yang bekerja sebagai supir taksi online tersebut disewa oleh Anton untuk mengantarkan Anton pada malam kejadian tanpa tahu bahwa Anton akan melakukan aksi brutal menembak kepala korban sampai 2 kali. Setelah menyaksikan pembunuhan yang dilakukan Brigadir Anton, Haryono dihantui rasa bersalah. Ia pun melaporkan kejadian yang dilihatnya tersebut kepada pihak Polresta Palangkaraya. Sayangnya Haryono yang semula diperiksa menjadi saksi ikut terseret dan dijadikan tersangka dalam kasus kejahatan Brigadir AK. Menurut pengacara Haryono, Parlin Bayu Huta Barat, terdapat banyak kejanggalan dalam kasus yang merupakan yang menurut kepolisian adalah kekerasan dengan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Brigadir AK ini. Menurut menurut Parlin, kliennya Haryono juga merupakan korban. Parlin mengungkapkan bahwa kliennya bercerita sempat mendapat intimidasi secara psikologi. Dia juga menyebut kliennya tersebut sempat dibentak karena bersikukuh mempertahankan argumen bahwa Brigadir Anton menembak korban saat di dalam mobil. Haryono mengungkapkan hal tersebut bersikukuh pada setiap pemeriksaannya sebagai saksi, bahkan sampai sekarang pun ditetapkan tersangka. Haryono juga bersikukuh kejadian tersebut merupakan penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Anton. Dari cerita Haryono tersebut, Parlin mengungkapkan bahwa Haryono sempat melakukan tes urin sampai 5 kali. Sedangkan Brigadir AK ketika dites 1 kali langsung positif narkoba. Baik Tribuners, sampai saat ini pihak kepolisian juga masih belum memberikan keterangan terkait kejelasan motif pelaku hingga tega menghabisi korban BA. Baik Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Adila dan juga rekan-rekan di studio. Polda Kalteng telah menetapkan anggota Polresta Palangkaraya Brigadir AK sebagai tersangka kasus pembunuhan disertai pencurian di Kabupaten Katingan. Selain Brigadir AK, polisi juga turut menetapkan 1 orang lagi sebagai tersangka. Direskrimum Polda Kalteng Kombes Pol Nuredi Irwansyah dalam konferensi pers di Mapolda Kalteng Senin 16 Desember mengatakan sebelumnya ada 13 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Kemudian 1 diantaranya berinisial H, statusnya ditingkatkan jadi tersangka. Adapun H merupakan saksi kunci yang juga turut melaporkan kejadian ini ke polisi. Meski telah menetapkan tersangka serta memecat Brigadir AK, namun Polda Kalteng belum juga membeberkan kronologi peristiwa. Dalam rilis hari ini, polisi juga tidak menampilkan alat bukti yang telah diamankan terkait peristiwa. Polda Kalteng hanya menampilkan tersangka. Korban sendiri berinisial BA yang sehari-hari bekerja sebagai sopir ekspedisi. Saat tewas, kendaraan BA dirampas oleh Brigadir AK dan dijual. Jasad BA baru ditemukan warga pada Jumat 6 Desember dalam keadaan busuk. Adapun para tersangka disangkakan pasal 365 ayat 4 dan atau pasal 338 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Laporan dari masyarakat tentang adanya penemuan mayat di kebun sawit di daerah Katingan tanggal 6 Desember 2024, maka penyidik gabungan di Reskrim Polda Kalteng melakukan penanganan terhadap kasus penemuan mayat yang saat itu belum diketahui identitasnya, yaitu Mr. X,
dengan melakukan olah TKP dan membawa jenazah ke rumah sakit Kasongan serta dilakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara Palangkaraya. Selanjutnya kemudian penyidik melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan telah melakukan pemeriksaan 13 saksi, dan tentunya penyidik melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dengan metode scientific crime investigation sehingga memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam mengungkap kasus penemuan mayat tersebut. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Polri Polda Kalteng yang berdinas di Polresta Palangkaraya, dan kemudian penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara tersebut, dan selanjutnya melalui mekanisme manajemen penyidikan, penyidik menetapkan tersangka atas nama AKS dan H terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Terhadap para tersangka dipersangkakan pasal 365 ayat 4 dan atau pasal 338 junto pasal 55 KUH pidana dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Untuk selanjutnya proses penyidikan masih berlanjut dan mohon bersabar.